Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman remaja Al-Muhajirin dan dari masjid lain yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah malam yang menyejukkan. Tiada satu tetes pun yang turun dari langit kecuali atas izin dari Allah. Tidak ada yang hadir ke sini satu orang pun atas izin Allah. Saya pun hadir di sini atas izin Allah. Yang tidak hadir juga sudah atas izin Allah, kehendak Allah. Maka apapun keadaannya, baik itu senang, susah, jomblo atau tidak, jomblo semua kayak ini ya. Bisa malam minggu di warung kopi ini, kalau di masjid ini curiga ya jomblo kayaknya. Tapi jomblo fisabilillah itu lebih mulia daripada yang punya kenalan bukan mahram kemudian diajak ke sana kemari. Pertahankan sampai di depan penghulu ya. Jangan sampai nanti pengajian malam minggu nggak datang kemudian karena ngelayap dengan yang bukan mahram, maka gagal menjadi pemuda pemudi yang dirindukan oleh Allah. Baik teman-teman yang saya hormati, kayaknya lebih santai kalau snacknya dibagi kayak ini ya. Oke, bisa langsung dibagi aja biar santai. Nanti saya materi nggak banyak, saya pengennya lebih banyak dialog ya. Jadi apa yang teman-teman rasakan, ada kendala apa atau ada yang dipertanyakan, silahkan nanti ditanyakan. Saya lebih suka seperti itu daripada satu arah saya menyampaikan materi tapi hanya sedikit yang diterima. Jadi lebih baik adalah dialog, tanya jawab. Kalau ada yang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Baik teman-teman, tadi sudah dikenalkan, nama saya Muqtadim. Saya tinggal di depan gang sini. Saya di Ontorejo. Ya, jadi tinggal lurus saja, 1 menit 2 menit nyampe. Hanya saja undangannya mendadak tadi habis maghrib, jadi harus mengkondisikan beberapa hal sehingga agak telat ke sini. Baik, tema pada malam hari ini adalah benci dan cinta karena Allah. Hal itu ada di sebuah hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelak di padang mahsyar itu kondisinya mencekam. Kira-kira teman-teman pernah merasakan kondisi mencekam di mana kira-kira? Saat apa? Apa? Dekat makam. Mencekam. Ada lagi selain di dekat makam? Suasana atau tempat atau waktu yang mencekam. Bencana. Ini gempa bumi udah lahir belum ya? 2006 27 Mei. Ini udah lahir belum? Belum? Baru lahir?
2000 berapa lahirnya? 2006. Pas tahun bencana ya. Oh, karena kemarin. Oh gitu. Saya waktu itu di pesantren Krapia masih ngaji gini. Ustadznya di sini, saya di sini sedang setoran hafalan gitu. Jam 6 kurang berapa menit goyang. Ustadznya sampai loncat meja di depannya, saking mencekamnya. Kemudian keluar depan asrama, depan tuh ada 2 lantai roboh. Di sana pokoknya dalam 1 menit kurang lebih itu yang mencekam. Saya kira waktu itu saya meyakini kiamat sudah datang. Saking mencekamnya. Ketika kok kiamat mandek nih. Kiamat kok mandek, ada jeda. Ternyata itu hanya gempa, kiamat sughra. Kiamat kecil saja saya merasakan benar-benar mengerikan. Tahu nggak korbannya waktu itu berapa? 7.000. Iya, kurang lebih 5.000 sampai 7.000 itu. Sama COVID ini korbannya juga 5.000-an. Suasana mencekam. Nah, besok di padang mahsyar mencekamnya coba bayangkan. Kanan kiri temannya itu nggak pakai baju, semuanya telanjang, baik laki atau perempuan itu telanjang semua. Ibunda Aisyah sampai bertanya, wahai Nabi, suaminya tapi tetap dipanggil Nabi, bagaimana nanti kok nggak pakai baju, apa nggak risih? Saking mencekamnya, nggak akan noleh sesenti pun, nggak akan pernah. Apa yang dipikirkan waktu itu nanti? Tahu nggak? Takut. Aduh, sholatku piye, amalku piye, bagaimana aku di hadapan Allah? Itu yang dipikirkan terus, nggak akan noleh kanan ke kiri. Saking mencekamnya, saking mengerikannya. Bahkan masing-masing itu besok keringatnya digambarkan di Al-Quran, ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Keringatnya, bahasa Al-Quran. Mengerikan kan? Kira-kira. Hari itu sing biasa nih mbok-mbokan, ada yang di sini dikit-dikit panggil ibu ma, ya. Ma, ambilin ini dong. Ma, tolong ini. Besok nggak bisa manggil ma, pa, mas, nggak bisa. Mau jerit sendiri, khawatir sendiri. Ya, mengerikan. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Surat apa itu? Ingat? Ada di Isama. Hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya lari, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya, likulli mri'in, setiap orang, minhum yawma idzin sya'nun yufni, hari itu akan sibuk dengan dirinya sendiri. Wujuh yawma idzin musfirah, ada wajah yang musfirah, tahu? Gembira. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa karena amalnya. Karena di dunia rajin kajian, rajin sholat berjamaah, rajin membantu teman. Dhahikatum mustabsyirah, tapi ada yang wa wujuh yawma idzin 'alaiha ghabarah, ada wajah yang tertutup dengan debu saking sedihnya. Terus tarhaquha qatarah ulaika
humul kafaratul fajar, orang-orang kafir yang fujur. Baik, atas dasar itu Allah kemudian memberi 7 golongan. Ada berapa? Berapa? 7 golongan. Ingat-ingat. 7 golongan di hari itu yang gak ada naungan, Allah naungi. Sab'atun yudilluhumullah fi dhilli la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang hari itu dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya yang benci dan cinta karena Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, bisa pemimpin remaja, pemimpin kelas, pimpin RT, pimpinan keluarga, pimpinan negara, dan seterusnya. Pokoknya yang memimpin sebuah kelompok. Kalau dia adil, maka akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua, setelah pemimpinnya adil, ada yang tahu? Ingat ya? Ar-rajulun, ya, seorang laki-laki atau perempuan terpaut hatinya dengan masjid. Jadi terpaut hatinya dengan masjid itu salah satu golongan yang akan dinaungi oleh syabun, ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ke masjid itu enggak hanya sholat, pengen ajar TPA, kemudian bagaimana biar masjidnya ramai. Pokoknya hati, pikiran, kekuatan semua terpaut ke masjid. Pengen membesarkan masjid, meramaikan masjid. Enggak hanya pas naik motor kemudian kebelet, ayo cari masjid yuk, cari masjid. Kebelet ini turun langsung lungonek. Masjid menjadi pembuangan air saja. Pas ketika adzan Allahu Akbar, enggak datang. Bagaimana ini pemuda? Coba nanti cek di setiap sholat, terutama subuh, paling depan itu softnya itu lebih banyak pemuda atau orang tua? Ya. Jadi hatinya terpaut dengan masjid. Dan yang ketiga, syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin. Nasya'a ini sibuk dengan ibadah. Jadi jangan berpikiran kita pemuda, kalian mikir kita hatiku si atuh. Ada yang mikiran gitu? Kita hatiku si atuh, boselah ibadah. Sholat rasa rajin-rajin lah, santai wae. Isih no. Ya, jangan pernah berpikiran seperti itu, bahwa maut itu datang kapanpun. Semua dicatat rapi. Ada yang meninggal sebelum lahir, ada yang baru lahir meninggal, ada yang baru bisa berjalan meninggal. Pemuda yang meninggal ada banyak. Jadi meninggal itu bukan karena usia, meninggal itu karena ketetapan Allah, karena takdir, karena ya memang sudah jatahnya, sudah waktunya. Masing-masing ada waktunya sendiri. Saya pun gak bisa menjamin turun dari meja ini nyawa saya masih ada. Kita gak bisa menjamin nanti keluar dari masjid apakah jalan sendiri atau digotong. Kita gak bisa menjamin. Ya, jadi jangan berpikiran pemuda gampang nanti, sholatnya nanti, taubatnya nantilah, tak
maksiat dulu. Kita masih banyak waktu. Nggak ada. Jadi yang ketiga adalah pemuda yang sibuk dengan ibadah. Ibadah nggak harus di masjid. Kalian bisa ibadah sosial, bantu orang yang kurang mampu, kemudian menggalang dana remaja masjid, bantu nenek itu yuk. Bantu itu rumahnya kok reot, ayo kita bareng-bareng bantu ibadah sosial. Nggak hanya baca Al-Quran, sholat, nggak hanya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu rajulani tahabbani fillah, sesuai tema pada malam hari. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Istama alaih wa tafarraqa alaih. Ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu berarti saling mencintai, saling berkolaborasi, saling bertemu. Berpisah, membenci karena Allah juga. Misal ada teman yang naudzubillah kelakuannya kurang baik, ya, suka pacaran, suka minum-minuman, suka ini dan itu. Nah, kalian kemudian kayaknya kurang baik menjadi teman. Kemudian menjaga jarak, tetap silaturahim tapi menjaga jarak agar tidak terpengaruh, ya, boleh, agar tidak pengaruh sifat buruknya. Ini berpisah karena Allah, ya. Dua orang ini tidak berlaku bidang mahramnya, tidak berlaku laki dan perempuan. Ketemunya karena Allah, berpisah karena Allah. Nanti yang laki-laki perempuan pacaran, yuk kita bertemu yuk karena Allah. Pacaran karena Allah ada? Ada. Nggak ada. Ayo kita awali pacaran kali ini dengan bacaan Bismillah. Pegang dulu, Alhamdulillah. Itu pacaran berbalut, ya, ibadah nggak ada. Pacaran selamanya haram karena mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Fa innahu kana fahisyah. Mendekati saja nggak boleh, apalagi apalagi boncengan bareng, kemudian WA-an, ya, yang bukan mahram. Ini berbahaya, ya. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan ketemu bareng, nanti berpisah, nanti pisah juga karena Allah. Ketemu karena Allah, membenci juga karena Allah. Jangan sampai perasaan kita itu mengedepankan, mengesampingkan urusan kita dengan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus karena Allah. Yang keempat. Kelima adalah apa yang kelima? Yaitu tidak mau mendekati zina tadi. Ketika ada orang yang ingin mendekati, ya, ingin mengajak maksiat, dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Berani nggak kira-kira? Mampu nggak mengatakan itu? Rajulun da'atsu imra'atin dzatu jamalin wa mansibin. Seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan.
Juga sebaliknya, seorang perempuan diajak oleh laki-laki yang tampan dan juga mempunyai kedudukan. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini besok diberi hadiah naungan di hari kiamat. Jadi menjadi perempuan jangan mudah diajak oleh kaum laki-laki. Ayo mbak, tak jajakin mie ayam yuk. Hanya sepangkok mie ayam bisa mempertaruhkan harkat dan martabat. Loh, sekarang kan zamannya Ustaz. Ini zamannya punya pacar, kalau nggak punya pacar gimana? Yang kita ikuti zamannya atau aturannya agama Islam, zaman atau ajaran. Kalau kita mengikuti zaman, laisa zaman illa wa ba'dahu syarru minhu. Tidak ada zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek. Jadi semakin kesana semakin jelek. Kalau kita mengikuti zaman terus, kita mengikuti kejelekan. Tapi ajaran Islam selamanya sampai hari kiamat akan terus lurus kalau kita mengikuti ajaran. Jadi jangan malu, jangan kemudian minder, nggak ikut-ikutan sama zaman. Miris sekali ketika melihat ciwi-ciwi ya hari ini atau kemarin ya, kedatangan ke pop di bandara, kemudian pada larian, wah, artis dari Korea ya, mengerikan sekali. Ada yang di sini demam Korea dengan artis Korea? Ada nggak? Ya Allah. Itu potret remaja Islam, remaja zaman ini. Malah cowok ya Ustaz? Oh iya bang? Iya, suka K-pop. Masya ya Allah. Itu yang disukai apanya gitu. Itu kan menular ya. Itu sebuah penyakit sebenarnya. Penyakit yang menular kayak gay gitu. Suka dengan lawan sama jenis. Itu nanti kalau bergaul dengan orang itu akan ketularan. Kalau bergaul dengan teman yang suka ke pop, nanti lama-lama suka itu. Karena diceritain, oh tahu nggak, si ini tuh baik banget loh. Ya kan? Di situ memang ada kebaikan ceritanya, tapi kan bukan itu teladan kita, bukan mereka. Bukan manusia yang minta maaf masih non muslim ya. Yang itu bukan idola kita. Jauh sekali. Orang Islam pun yang masih hidup, sebaiknya kita juga berhati-hati. Yang panutan utama adalah Rasulullah, para sahabat, orang-orang Islam yang sudah meninggal sampai akhir hayatnya mempertaruhkan keislamannya. Itu yang perlu dianggap. Ya, jadi segera bertaubat bagi yang penyuka kepong. Ya. Anda salah jalan. Iya. Nggak hanya itu ya, semua pokoknya cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Ada kata-kata mutiara. Habib habibatan dan seterusnya itu. Cintailah seseorang dengan sekedarnya saja, karena suatu hari bisa jadi kita akan benci. Dan bencilah seseorang dengan sekedarnya, jangan benci banget, karena suatu saat bisa jadi dia menjadi kekasih kita. Jadi kalau sama teman senang, ya sekedar senang saja. Senang maksudnya ya gampang bergaul, atau senang karena ya akhlaknya baik. Kalau benci, jangan benci terlalu. Seperti itu. Itu yang kelima. Keenam adalah tasaddaqa bisaddaqatin fa'faha. Seseorang yang bersedekah, dengan sedekahnya dia merahasiakan. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kiri itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Ya, ini ibarat saja, kiasan. Tapi diartikan oleh orang-orang kita, kalau Jumatan ada kotak lewat, ini
set, ya kan, ditutupi. Ini bisa jadi karena dia itu nggak pengen riak dilihat, atau memang karena uangnya sedikit malu dilihat, ya kan. Tapi pas di baris pertama, kemudian uangnya belum banyak, pas kericik kluning terdengar. Nah, ini bukan maksudnya adalah memasukkan dengan diam-diam ditutupi, enggak, tapi keikhlasan kita. Oke, yang terakhir, yang ketujuh adalah rajulun, seseorang baik laki-laki atau perempuan yang menyendiri di malam hari, kemudian fafadul aina, menangis, meneteskan air mata, sholat tahajud malam-malam, kemudian dia menyadari bahwa banyak dosanya, dia tersungkur dan menangis terseduh-seduh, itu Allah akan beri hadiah naungan di hari kiamat. Jadi diingat, yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua laki-laki yang terpaut hatinya ke masjid, laki-laki atau perempuan, yang ketiga pemuda yang rajin beribadah, keempat dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, kelima seorang yang menolak ketika diajak maksiat, ya. Kemudian keenam bersedekah diam-diam, ketujuh adalah menyendiri, kemudian dia menangis. Pernah nggak nangis takut dosa? Atau menangis ditinggal seseorang? Ya, jangan pernah tumpahkan air mata kalian karena berpisah dengan seseorang, karena itu sia-sia. Eman-eman Arab nangis pitung dino pitung wengi, nek wis ditinggal ya wis ditinggal, ora bakal balik meneh, ya. Kecuali tangisan itu karena menyesal dosa karena Allah, maka setiap tetesan itu Allah akan takar dengan pahala. Karena sampai-sampai Umar bin Khattab itu punya jalur di pipinya, itu dikisahkan ada jalur khusus untuk air mata. Ini Umar bin Khattab loh, Amirul Mukminin, dijamin masuk surga. Beliau sering nangis, mengingat dosa masa lalu, mengingat kejahiliannya, mengingat dia nangis. Umar ini gede, tinggi besar. Kalau naik kuda itu kakinya sampai ke bawah, saking gedenya orangnya. Naik kuda itu seperti naik kambing, saking gede kekar. Kalau berantem belum pernah ada yang mengalahkan, mesti menangan. Ya, itu hatinya lemah, hatinya rapuh. Kalau sudah ingat dosa, ingat ketemu dengan Allah, sampai pipinya mengalir, ada bekas putih karena biasa untuk mengalir air mata. Jadi biasakan menangis karena Allah. Setiap malam sebelum tidur ingat-ingat, hari ini aku udah maksiat apa ya, kemudian tangisi maksiat itu. Berjanji besok tidak akan mengulangi lagi. Setiap malam, kalau bisa setiap kejadian, kalau enggak setiap malam minimal, muhasabah. Jadi malam itu enggak untuk nonton TV, enggak untuk chattingan, enggak untuk WA-an, ya, main game sampai larut malam, tapi waktunya istirahat, mengistirahatkan badan, mengistirahatkan rohani kita, mengingat-ingat apa yang pernah diperbuat, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Baik, sampai di situ materinya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan tentang 7 golongan tadi atau tentang hal lain. Yang ikhwan atau yang akhwat, kalau ada.
Ayo. Oh, enggak. Mau tanya Ustaz. Iya. Klasifikasi yang remaja Hmm. dan pemuda yang selalu terpaut dengan masjid itu dalam artian bagaimana? Maksudnya apakah remaja ini hanya sekedar aktif di masjid atau bagaimana membangun sebuah masjid ini untuk kemajuan ke depannya itu atau harus azan muazzin jadi muazzin Iya. atau sebagai apa? Oke. Klarifikasi pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Jadi mengerahkan semuanya sesuai dengan kemampuannya. Oke, dari semua lini. Anda mungkin nggak pernah ke masjid, tapi dia mungkin bawa proposal ke sana kemari untuk pembangunan masjid. Ini termasuk. Ya. Kemudian, misal di media sosial ada yang melecehkan Masjid Al-Aqsa. Hati kalian membara, darahnya mendidih. Kemudian dibela menulis di medsos bahwa mengecam keras para penista masjid dimanapun berada. Itu termasuk hatinya terpaut dengan masjid. Jadi nggak hanya rajin ke masjid, pun juga ke masjid termasuk. Kalau kita nggak ada halangan, nggak hujan deras, nggak karena sakit, maka laki-laki sholatnya di masjid. Kalau di rumah pakai mukena, ya, perempuan artinya. Pun juga perempuan tidak ada larangan untuk ke masjid, tapi tetap di rumah juga itu baik. Jadi perempuan nggak ada kewajiban ke masjid. Kalau laki-laki di zaman Nabi itu semua ke masjid. Bahkan Nabi pernah mengancam akan membakar rumah subuh-subuh yang ada laki-lakinya di dalam rumah. Saking pentingnya laki-laki berangkat ke masjid. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kalian miliki kemampuannya taruh di masjid. Pergunakan maksimal di masjid. Punya keahlian bikin kampanye di tulisan di digital marketing misal, ditulis tentang itu atau undangan masjid ya. Jadi apapun yang kalian miliki, kemampuan, skill apapun, gunakan semua untuk kepentingan masjid. Itu yang saya pahami tentang seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi nggak harus datang. Seperti itu. Ada lagi? Dengan ini sudah balik semua ya? Ada yang belum balik? Ada yang belum sunat? Sudah sunat semua? Sudah mimpi basah semua? Ada yang belum mimpi basah? Kira belum. Ada kelas berapa Mas? Kelas 1 SMP. Ini kelas 2. Kelas 2. Oh, 1 2 semua ya. Nah, kalau SMP itu harus sudah balik. Berarti kalau sholat itu nggak lagi senggol-senggolan, ya, nggak lagi cengengesan Allahu Akbar, harus ngobrol bisik-bisik, ya, nggak lagi seperti itu, karena sudah berlaku catatan amal. Perhatikan saat bersuci, saat kencing harus benar-benar bersih. Mandi wajib seperti apa, ya? Sudah bisa mandi wajib ya? Kemudian aurat diperhatikan, ya. Laki-laki itu di atas lutut dan di bawah pusar. Kalau main sepak bola pakai
Apa? Sarung. Celana pendek tapi pakai itu loh. Kayak apa itu? Pokoknya yang menutupi aurat lah, stocking ya. Pokoknya di atas lutut nggak boleh terlihat. Perempuan auratnya wajah dan telapak tangan dan wajah. Selain itu yang bukan mahram tidak boleh melihat. Kalian nggak lagi boleh salaman sama kakak ipar, suaminya. Kalau yang perempuan suaminya kakak tidak boleh. Yang laki-laki istrinya kakak nggak boleh. Ipar. Kemudian sepupu, anaknya bule, anaknya Pak D, Bude yang bukan mahram nggak boleh salaman, nggak boleh boncengan. Ya, harus tahu dasar-dasar ini. Nggak boleh walaupun saudara, ya salaman, cium tangan, nggak boleh. Jadi tahu mana batasan-batasannya. Oke. Itu pemuda. Awal-awal muda kalian harus tahu paham tentang itu. Pubertas. Walaupun saudara itu nggak boleh ya Ustaz ya, tidur istilahnya dekat itu nggak boleh ya? Tidur yang bukan mahram itu? Iya nggak boleh. Nggak boleh walaupun saudara ya? Iya. Boleh mama. Kalau saudara nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya kakak beradik itu tentu nggak boleh ya? Kakak beradik. Ya, kakak beradik tidur jejer itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Sesama laki-laki pun nggak boleh kalau di atas 10 tahun. Harus dipisahkan. Nah ini salah satunya yang mengakibatkan suka sesama jenis ini. Suka tidur dengan ini sesama jenis. Itu Nabi berpesan, alimu auladakum bisalah, ajarilah anak-anakmu sholat idza balawa sab'a sinin. 7 tahun itu sudah dia suruh belajar sholat. Fa idza balawa 10 sinin, 10 tahun kalau nggak mau sholat fadribu, disuruh dipukul. Kemudian dipisahkan tidurnya. Jadi 10 tahun ke atas SMP ini sudah tidur sendiri. Gak boleh tidur sama kakaknya, adiknya, atau sama ibunya. Ya, harus tidur sendiri. Ya, walaupun satu kamar mungkin yang ranjang atas bawah itu boleh, atau samping kanan kiri boleh. Yang penting gak boleh nempel satu selimut, itu gak boleh, karena berbahaya. Walaupun laki-laki sama laki-laki bisa perang nanti. Ya, bisa pedang-pedang, berbahaya. Saya dulu pengalaman pernah punya pengalaman buruk ya di pesantren. Karena pesantren itu berbaur laki-laki itu tidurnya mungkin ya tidur di sini kayak aula gitu. Ada beberapa yang punya penyakit itu, suka dengan sesama jenis. Dan saya salah satu korbannya. Di malam-malam itu diindik, terus ya langsung seperti itu. Harus berontak, harus seperti itu. Jadi berbahaya. Ya, kita harus antisipasi sebelum penyakit itu datang. Baik, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Teman-teman bisa melihat channel saya di Kaadin Channel
Itu ada YouTube-nya, situ ada kontaknya juga. Kalau misal ada email, ada pertanyaan bisa di email di situ, bisa di komentar atau di email atau di WA saya juga boleh. Kalau ada pertanyaan yang mungkin malu disampaikan, bisa dicatat WA saya 0856 5811 30 60, atau nanti bisa minta ke masnya yang menghubungi saya, ya. Jadi harapan saya pemuda itu harus menjadi pelopor di masyarakatnya, nggak lagi menjadi benalu. Kita datang, wah kayak teko mesti rusuh ya. Jadi image remaja itu, kedatangannya itu kalau bisa dirindukan. Wah kayak teko, wah api ya, bagi-bagi mesti ada ilmu gitu ya. Enggak, image-nya kalau datang kemudian wah apa ini ini harus diperbaiki. Jadi pemuda itu harus menjadi pelopor kebaikan, harus menjadi garda terdepan di masjid, sing ada, sing imam ya, sing khutbah. Kalau bisa pemuda, paling enggak dalam 1 bulan itu ada pemuda 1 yang khutbah, atau imam 25 waktu, 1 waktu untuk pemuda. Azan juga pemuda, suaranya lebih lantang, suaranya lebih full power. Itu mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.